Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akan bahas gimana cara menentukan warna untuk vector illustration kalian. Di sini ada 7 tipe ya, lebih ke tipe ya, bukan cara sebenarnya. Tipe untuk menentukan warna kalian, warna yang cocok untuk ilustrasi kalian. Nah, kita langsung mulai aja di yang pertama, yaitu one mode color. Nah, ini aku namain one mode, jadi maksudnya adalah ilustrasi kalian itu bercerita atau punya emosi enggak. Nah, itu kalian yang tentukan. Misalnya kalian pengen ilustrasi yang cold ya, yang dingin, itu warnanya akan lebih ke biru-biruan. Tapi di sini kita tidak akan pakai warna satu biru aja, enggak. Jadi di sini kita akan pakai base colornya itu biru, tapi ada banyak macam. Nah, di Affinity Designer kalian bisa pakai panel swatches ya, di sini yang kayak gini. Dan kalian tinggal pilih. Di sini biasa aku pakai yang Pantone Add Formula Guide Solid Coated V4 ya. Di sini aku klik. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Jadi ini kuning ya, kuning tapi ada banyak macam, juga orange, terus merah ya, terus pink, merah muda. Nah, kalian bisa pakai warna-warna ini untuk ilustrasi kalian. Itu kalau misalnya kalian pengen pakai one mode color. Kalau kalian pengen pakai yang lain itu terserah. Nah, aku kasih contoh one mode color itu kayak gimana. Jadi aku udah bikin, nah misalnya kayak gini. Nah, tapi kalau kalian lihat emang ada warna yang di luar biru ya. Sebenarnya nggak masalah, itu nggak apa-apa. Terserah kalian juga. Kalau kalian pengen bikin biru juga semua, nggak masalah. Tapi karena kebetulan aku juga pengen sekedar taruh aja warna yang agak berbeda, ya jadinya kayak gini. Nah, yang kedua ada colorful. Kalau kalian pengen ilustrasi kalian berwarna-warna ya, misalnya lebih dari 5 warna itu juga bisa. Nah, di sini aku kasih contoh. Ini dari Instagram Leonic ya. Leonic ini dia dari Indonesia, ini keren banget artnya. Nah, colorful contohnya kayak gini. Simple ya. Simpelnya kayak gini. Jadi ada banyak macam warna. Nah, contoh satu lagi untuk colorful adalah dari Alex Krugli. Nah, kalian bisa cari dan follow. Nah, ini contoh colorfulnya. Oke. Nah, tapi di sini agak tricky ya soal colorful. Jadi kalian memang harus cari warna yang saling cocok satu sama lain. Karena jangan sampai warnanya itu nggak saling cocok ya. Apalagi soal kontras. Nah, kita akan belajar lebih detail lagi soal warna di lain video. Nah, itu adalah contoh colorful. Ada banyak banget. Yang ketiga, pastel. Nah, pastel ini kalau mau dibilang versi terangnya ya. Versi terang dari setiap base color. Nah, ini aku kasih contoh aja supaya kalian paham. Nah, ini ada Instagram Robot Dance Battle. Kalian bisa cari. Nah, ini kalian bisa lihat backgroundnya aja itu udah pastel sebenarnya. Nah, background kayak gini itu udah termasuk pastel. Nah, cuman karena dia ada outline-nya, jadi objeknya itu terpisah ya dari background. Karena bisa jadi kalau nggak ada outline itu susah ngelihat objeknya. Karena kita menggunakan warna pastel, jadi objek sama background takutnya dua-dua terlalu terang dan udah nggak kontras lagi. Dan yang keempat ada yang namanya vintage. Nah, ini kalian bisa search juga di Google, vintage color. Nah, dia akan muncul banyak banget. Nah, jadi vintage color ini bisa dibilang lebih ke warm juga ya. Nah, ini ada banyak banget. Nah, contohnya juga bisa kayak gini. Ini dari Instagram Bars ya, Bars Air Scene.
Nah, nanti kalian bisa cari di situ. Jadi ini contohnya. Ada juga gambar yang kayak gini. Nah, ini Instagram Cahaya Prabat. Nanti kalian bisa cari di Instagram. Nah, contohnya kayak gini. Ini juga. Nah, jadi kalau vintage itu identik dengan warna yang warm, ya, yang hangat. Yang kelima ada realistik. Nah, maksudnya apa? Jadi kalian membuat ilustrasi dengan warna yang sesuai dengan objeknya, sesuai warna asli objeknya. Nah, kita kembali ke Instagramnya Cahaya Prabat tadi. Kita akan ambil contoh yang kayak gini. Nah, daun-daunnya ini bisa dibilang realistik. Nah, kecuali yang ini ya, yang batang ini. Nah, yang ini juga perbukitannya itu warnanya kehijauan, terus pohon-pohonnya juga, terus gunung lava juga, ya kan? Nah, kalau ini kan bisa dibilang nggak realistik. Kenapa? Karena kulit orang itu nggak ada yang warna ungu kayak gini atau kuning kayak gini, ya kan? Oke, kita lanjut ke vibrant. Nah, vibrant ini maksudnya warnanya itu lebih pekat dan lebih terang juga, dan lebih modern. Aku kasih contoh ya, satu simple supaya kalian paham. Aku ambil di Instagramnya Kurzgesagt. Nah, ini kalian wajib follow karena karya-karya mereka itu keren banget, dan mereka juga ada di YouTube, jadi mereka menjelaskan soal sains ya kebanyakan. Nah, ini contoh vibrant color. Nah, warnanya itu udah modern dan lebih pekat dan lebih terang juga, lebih kentara, eye catching gitu. Vibrant color identik dengan warna kebiruan sama ungu dan juga pink ya, kuning juga. Kebanyakan itu yang aku temuin. Biasanya juga aku pakai vibrant color ya di karya aku. Jadi di karya aku itu selain one mood color, ada juga pastel dan realistik, juga vibrant, dan juga gradient. Gradient ini ya pasti kalian semua udah tahu. Nah, aku kasih satu contoh lagi dari Instagram. Dari Instagramnya Catherine Pearson. Ini aku kasih satu contoh aja, misalnya kayak gini. Nah, ini semuanya gradient ya. Jadi kalau kalian pengen ilustrasi kalian itu warnanya gradient, nah kalian bisa lihat contohnya ini di sini ya, Olivia Pearson atau Catherine Pearson. Jadi gradientnya kayak gini, unik. Atau kalau kita mau ambil contoh di Instagram aku, itu ada. Nah, misalnya yang ini aja ya. Ini gradient. Jadi ada kebiruan sama hijau. Backgroundnya juga gradient. Terus ini juga gradient ya. Jadi ada yang bagian ungu gelap sama yang terang. Jadi aku harap lewat video ini, kalau kalian sementara bikin vector illustration terus masih bingung mau kasih warna apa, nah ini udah aku kasih contoh-contohnya. Di sini ada 7 tipe atau 7 cara untuk kalian tentuin kalian mau warna yang seperti apa. Dan aku mau kasih tahu kalau warna-warna ini yang akan menjadi penentu style kalian. Kalau misalnya kalian konsisten pakai tipe-tipe ini. Kalau di style aku, itu awalnya dari vibrant sebenarnya. Vibrant, terus pastel, dan mix lagi ke gradient, terus one mood color, dan sedikit realistik juga. Jadi aku combine semuanya ya. Nah, kalau kalian pengen combine juga kayak aku ya, mau lebih dari 2, lebih dari 3 terserah. Yang pasti kalian pilih warnanya itu saling cocok satu sama lain, dan perhatikan kontrasnya juga. Oke, itu dia video kali ini, cara menentukan warna untuk vector illustration kalian. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau kalian punya request soal vector illustration, affinity designer maupun doodle ya, request tutorial, silahkan komen di bawah. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe, follow Instagram aku di @millions, dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye bye.